Dah, jadi hidayah itu anugerah teman-teman. Gini, Ustadz mau kasih tahu betapa hidayah itu sangat mahal di mata Allah. Jadi ceritanya, ini Ustadz ada cerita nih. Jadi Ustadz itu diundang ceramah di kilo 34. 34 itu udah bukan Balikpapan loh, udah masuk kecamatan apa itu? Samboja. Dulu namanya Samboja Mas, tapi semenjak jadi IKN itu dia berubah, dari Pak Jokowi udah diresmikan namanya Kecamatan Jah. Oh, baru dengar? Subhanallah. Jadi namanya sekarang Kecamatan Jah. Awalnya kan Samboja. Samboja kan udah di penjara, ya? Samboja. Maka tinggal Kecamatan Jah, begitu ya? Oh iya. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, namanya Kecamatan Samboja, kilo 34. Saya datang, mohon maaf, itu satu kampung isinya orang Jawa. Full Jawa semua. Jadi waktu saya ceramah, ya namanya orang satu suku yang mukanya mirip-mirip gitu ya. Ada satu yang membuat mata saya tuh gatel. Waktu saya lihat, mohon maaf, jangan tersinggung. Kulitnya hitam, badannya dekil, rambutnya keribu. Badannya penuh tato. Ya saya kan jadi kayak gatel ngelihatnya gitu. Selesai pengajian, bro sini, ada apa Pak Ustadz? Kamu bukan orang sini kan? Enggak Pak Ustadz, saya orang NTT. Loh, kok bisa orang NTT sampai ke Samboja itu gimana? Wong aku orang Kalimantan Timur aja baru pertama kali itu ke kampung itu. Kata dia, saya mu'alaf Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi dia setelah belajar tentang konsep keislaman, panjang lah ya, saya nggak bisa cerita. Yang jelas prinsipnya dia pengen masuk Islam. Dan waktu itu dia diancam, dibunuh oleh keluarganya. Lari ke pelabuhan, modal, mohon maaf tadi ya, cuman duit berapa, 100-200 ribu. Anak tidak mau dibawa, istri nggak mau dibawa, harta tidak ada yang saya bawa Pak Ustadz. Hanya baju yang menempel di tubuh saya. Dan uang 300 dan KTP tadi saya bawa pergi. Saya tanya, kenapa kamu milih Balikpapan? Punten Pak Ustadz, saya nggak pernah milih Balikpapan, tapi Allah yang memerintahkan saya ke Balikpapan. Gimana ceritanya? Saya cuma bilang, ya Allah, saya mau pergi dari tempat ini dan carikan saya tempat, terserah kapal apa yang pertama berangkat itu yang saya ikuti. Ternyata kapal itu dipilih Allah menuju kota Balikpapan. Dan sampai di Balikpapan saya sempat jadi gelandangan di Pasar Baru, ngangkatin, di Pasar Pandansari, ngangkatin itu buah-buahan gitu ya, sayur-sayuran. Saya tidur ngemper pinggir jalan. Sampailah ketemu Pak Haji orang Samboja yang biasa ngedrop sayur-sayuran. Dia bilang, udah, namanya itu kalau saya nggak salah namanya Joshua. Nah Joshua itu dibilang, udah Joshua, kamu kan mu'alaf, mau belajar Islam dong. Kalau kayak gini nggak bakal berubah kamu. Mau jadi apa? Jadi gelandangan. Udah ikut aku aja. Berapa pendapatanmu ngangkatin barang? Sekian Pak Haji. Nanti saya gaji jaga masjid tempat saya. Dari situ Pak Ustadz saya belajar tentang Islam. Dan alhamdulillah sekarang saya malah udah jadi guru ngaji. Jadi guru ngaji teman-teman. Nah ketika itu saya pulang, tahu nggak yang terbesit dalam pikiran saya? Saya cuma mikir, ya Allah, Joshua, pingin mencicipi manisnya iman saja. Dia harus tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan hartanya. Sedang kita, ya Allah, dapat iman gratisan, Mbak. Ya toh? Mohon maaf, lahir dalam keluarga beriman. Bapak kita beriman, ibu kita beriman, bahkan tinggalnya pun di kota beriman, bersih, indah, aman dan nyaman. Ku bela, ku bangun, ku jaga beruang madu Persiba. Degradasi Liga 3. Kalau main selalu kalah ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, sebenarnya Persiba kalah bukan karena lemah, tapi kami kalah karena menghormati tamu yang datang ke kota tercinta. Jadi teman-teman, gimana, keren nggak? Keren untuk ngeles ya. Mana ketua Persiba? Jadi teman-teman yang berbahagia, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama ya, bahwa konsep hidayah ternyata mahal. Maka kalau teman-teman dipilih Allah bisa punya hidayah, bersyukur. Nah dalam kaitan iman dan hidayah, teman-teman ternyata iman itu tidak gratisan. Iman itu bakal diuji. Dan salah satu bentuk ujian itu adalah dihadirkanlah Isra Mi'raj. Sebagai, mohon maaf, sebagai salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa ada yang lebih tinggi daripada logika. Dan ini pelajaran pertama dari Isra Mi'raj sebagai sebuah hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi terkhusus dan terumum buat kita semua. Bahwa apa? Logika harus diletakkan di bawah cinta. Saya ulangi,
bahwa logika harus diletakkan di bawah cinta. Makanya ada istilah kata orang bijak, cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Begitulah kata Agnes Monica. Ya, teman-teman yang berbahagia, mohon maaf ya, bukti kalau cinta lebih tinggi daripada logika. Diinjak pakai sepatu high heels, sakit nggak? Ini bisa ngomong nggak sih orang-orangnya? Gak usah bentak, biasa aja. Saya ulangi lagi. Lucu Bapak ini. Ketawanya tuh gemesin, mau tak cubit ginjalnya gitu ya. Jadi teman-teman, iya. Ngomong-ngomong Bapak di sini paling tua Pak ya, Masya Allah ya. Paling tua kayaknya, paling senior ya. Jadi teman-teman dengerin Ustadz. Tadi Ustadz ngomong apa jadi lupa kan? Cinta lebih tinggi daripada logika. Tadi kaki keinjek sepatu high heels yang tajam itu ya. Sakit nggak itu? Sakit. Mohon maaf teman-teman. Tapi kalau orang lagi jatuh cinta, lagi sayang-sayang sama istrinya, kemudian sepatunya nginjek kakinya. Aduh maaf bang, sakit bang ya. Enggak apa-apa deh. Memandangmu aja adalah anugerah terindah yang diberikan Allah kepadaku. Backsoundnya kena angin kenceng kan, rambutnya terkipai. Itu kalau orang udah cinta. Gitu. Orang kalau udah cinta gitu. Mohon maaf, istrinya hakikatnya logikanya jelek, tapi kalau orang udah cinta, tai kucing rasa coklat. Istrimu, mohon maaf ya, pesek begitu dibilang cantik. Bukan pesek, tapi minimalis. Alah, mohon maaf, orang badannya gemuk begitu. Bukan gemuk, gemoy. Orang kulitnya hitam kok dibilang cantik. Sembarangan mulutmu kutapak, memang baru tahu rasa. Dia bukan hitam, tapi coklat. Cuman coklatnya agak tua, kayak pelituran beginilah ini ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu bukti kalau cinta lebih tinggi dari logika. Dalam beragama juga begitu Mbak. Gak bisa agama kalau logikakan itu. Saya tuh pernah ditanya sama mahasiswa kan, Pak Ustadz, ada apa? Sholat duhur berapa rakaat? 4. Asar Pak Ustadz 4. Maghrib 3. Kenapa maghribnya 3 Ustadz? Kenapa kada 4? Ummai. Ya memang dari sononya begitu Pak Ustadz. Apalagi kalau takbir Ustadz bilang apa? Allahu Akbar. Rukuk coba Tat? Allahu Akbar. Bangun Tat? Sami Allah. Kenapa Sami Allah Ustadz? Kenapa kada Allahu Akbar? Ya kan? Ya dong? Yalah? Ya kalau? Memang dari sononya begitu Pak Ustadz. Kalau orang kentut, yang kentut mananya? Ya pantatnya lah. Kenapa kalau yang kentut pantat, wudu kok muka yang dicuci? Pantat kurang ajar kok muka disalah-salahin? Astagfirullahaladzim, Fir'aun memang kau ini. Dengerin Ustadz ya. Dengerin. Memang Islam kadang-kadang tidak bisa dilogikakan. Ustadz lulusan Yaman tapi nggak bisa jawab. Malu-maluin aja. Dengerin sini. Aku kasih tahu ya. Sekarang aku bertanya sama kamu satu pertanyaan aja. Apa Pak Ustadz? Pernah pusing? Pernah Pak Ustadz. Yang pusing mananya? Yang pusing ya kepalanya Pak Ustadz. Kenapa pantatmu yang disuntik? Tidak bisa jawab juga dianya. Bebungulan ya sudah sama Ustadz sini. Ngerti maksudnya? Nah maka mohon maaf. Loh, bukan Ustadz ngomong begini terus kalian bilang, oh berarti Islam itu agama gak logis. Pertanyaan Ustadz, logikanya itu logika siapa? Loh, logika itu akan berubah-ubah teman-teman, dikarenakan kemampuan orang dalam berpikir atau dikarenakan zaman yang berubah. Coba dulu waktu saya masih SD, ngebayangin orang bisa ngomong video call, ngomong sambil ngeliat muka, itu cuman ada di film Megaloman. Ingat, yang ada jam, hey Power Rangers, kamu ada di mana? Itu cuman ada di film doang guys. Sekarang video call, nenek-nenek pinggir pasar juga, kamu ngapain? Begitu. Jadi video call bukan perkara yang aneh. Dulu masuk akal nggak? Bisa ngomong tatap muka? Gak mungkin. Sekarang biasa. Berarti logika itu akan berubah karena perubahan zaman. Satu. Yang kedua, logika berubah karena pengetahuan ilmu. Mohon maaf teman-teman yang berbahagia, kita pakai ilmu logika yang pakai logis aja, dokter. Zaman dulu,
orang belah dada, itu nggak mungkin bisa hidup. Karena dada ini tempatnya nyawa, ada jantung di situ. Tapi sekarang, mohon maaf, membelah dada biasa aja. Jangankan medis, orang di mall aja banyak kok belahan dada. Paham nggak sih? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dulu kalau dada dibelah, kan Nabi dadanya dibelah, dicuci tuh hatinya dengan air zam-zam. Orang zaman itu kan bilang nggak mungkin. Sekarang dada dibelah, otak aja dibelah dua begini bisa kok. Jadi teman-teman, logika itu logika siapa? Kita bisa ambil hikmah gitu. Jangan melogikakan cinta, nggak bakal ketemu. Kalau orang beriman itu udah apapun yang Allah perintahkan nurut. Laki-laki diwajibkan Jumatan, perempuan tidak wajib, nurut. Laki-laki diwajibkan jihad, perempuan tidak wajib berjihad, nurut. Laki-laki boleh poligami, perempuan tidak boleh poliandri, nurut. Ya, jadi apapun yang Allah perintahkan, teman-teman paham ya? Taati, taati. Ustadz udah bilang, Allah perintah apapun, itulah konsep keimanan. Makanya agama kita disebut apa? Islam. Islam itu diambil dari bahasa Arab, Mbak, namanya istilam. Apa istilam itu, Pak Ustadz? Kepasrahan totalitas kepada hukum Allah. Apapun yang Allah berikan, kita taat. Waduh, berat Mas, serius. Bayangin ya, kerja capek-capek kayak begini. Saya tahu kerja di hotel ini bukan perkara mudah. Orang di luar aja nganggap, wih enaknya kerja di hotel. Padahal menderitanya luar biasa, lelahnya luar biasa, menghadapi customer yang cerewet luar biasa, memancing emosi kita luar biasa. Ya, tapi kalau di Swissbell, saya dengar katanya di sini gajinya sekitar 40 juta ya. Amin itu menderita, amin. Nggak mungkin, Mbak, gitu ya. Sorry ya, kasihannya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, sahabat-sahabatku, kita nih kerja capek. Dapat gaji, ini contoh aja ya, anggaplah misalnya di angka 10 juta aja, misal contoh. Ya, mohon maaf kalau itu terlalu dikit. Jadi anggaplah di angka 10 juta aja, mohon maaf kalau itu terlalu dikit. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau itu terlalu dikit. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada 2,5% yang itu bukan punya kita, yang nyantol dalam rezeki kita. Berarti berapa yang dikeluarkan? 2,5% dari 10 juta? 250.000. Itu haknya orang nyantol di kita. Gitu teman-teman ya. Duitnya Pak Ustadz banyak 250.000, kan masih ada 9,7 juta, keles ya. Jadi orang jangan serakah. Masa baterai mic aja dijemur, jadinya begini, kadang hidup kadang mati, kadang hidup kadang mati. Mic itu beli yang baru ya kan. Ini hotel mahal loh. Swissbell itu hotel yang VIP loh ya kan. Bisa-bisanya mic-nya nggak jelas kayak orangnya itu ya. Baik teman-teman yang berbahagia, dari situ kita belajar. Dari situ kita ambil hikmah. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran bahwa Islam meletakkan logika di atas segala-galanya. Pelajaran pertama, taat dengan hukum Allah walaupun tidak masuk akal, karena akal kita akan berubah-ubah bergantung pada keadaan kita.